teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Farmiani Skolastika Nura, bisa dipanggil Armi, dari kampus Universitas Katolik Wetabula, program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh dosen Ibu Gertrudis Kerans. Oke teman-teman, kita akan belajar bersama-sama materi tentang bakteri. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, ada pengertian tentang bakteri. Yang kedua, struktur dan fungsi bakteri. Oke, kita belajar bersama-sama. Yang pertama, tentang pengertian bakteri. Bakteri adalah kelompok organel yang berukuran sangat kecil atau mikroskopik dan bersifat prokariotik. Maksud dari kata prokariotik adalah tidak memiliki membran inti sel. Oke, sekarang kita bahas tujuan yang kedua, yaitu tentang struktur dan fungsi bakteri. Struktur bakteri terdiri dari 9. Ada dinding sel, kapsul, membran sel, pili, flagel, sitoplasma, plasmid, nukleoid, dan ribosom. Ada 9 struktur bakteri. Nah, teman-teman, ternyata struktur bakteri dibedakan menjadi 2. Ada struktur luar dan ada struktur dalam. Nah, struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, pili, dan flagel. Ada 5 struktur luar bakteri. Nah, sedangkan struktur dalam terdiri dari sitoplasma, nukleoid, plasmid, dan ribosom. Ada 4 struktur dalam bakteri. Oke, kita akan bahas bersama-sama satu persatu. Yang pertama, struktur luar. Yang pertama itu ada dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Teman-teman bisa lihat di slide ada yang berwarna kuning, itu yang dimaksud dengan dinding sel. Oke, setelah dinding sel ada kapsul. Nah, kapsul ini berfungsi untuk perlindungan diri dari sistem imun sel inang. Kapsul ini yang paling luar dari struktur bakteri. Nah, di sini ada flagel. Flagel itu bisa kita katakan dengan ekor. Nah, ekor dari bakteri. Teman-teman bisa lihat di slide ada ekor bakteri. Nah, flagel ini berfungsi sebagai alat gerak. Selanjutnya ada membran sel, kita bisa katakan membran plasma. Membran sel berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Oke, teman-teman bisa lihat di slide yang berdekatan dengan dinding sel yaitu membran plasma. Oke, struktur luar yang terakhir ada pili. Pili berfungsi untuk membantu perlekatan pada tempat bakteri berada atau substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Maksud dari kata konjugasi yaitu proses transfer bahan genetik dari satu individu kepada individu lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat di slide yang dimaksud dengan pili itu yang bagian yang bercabang-cabang. Oke, itu ada 5 struktur bakteri. Sekarang kita bahas tentang struktur dalam bakteri. Yang pertama ada plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Nah, teman-teman bisa lihat di slide. Ada bulatan-bulatan merah yang berkumpul, itu yang dimaksud dengan plasmid. Oke, selanjutnya ada ribosom. Ribosom yaitu organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Teman-teman bisa lihat di slide, ada bulatan kecil yang berwarna biru yang terpisah, itu yang dinamakan ribosom. Oke, selanjutnya ada nukleoid atau bisa kita katakan dengan kromosom. Nukleoid merupakan tempat sel DNA berada atau tidak tertutup oleh membran. Nah, fungsi dari nukleoid yaitu untuk mengendalikan aktivitas sel dan reproduksi. Nah, teman-teman bisa lihat di slide
ada gambar yang panjang yang berwarna merah, itu yang dinamakan dengan nukleoid. Oke, yang terakhir itu ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Oke, itu kita sudah belajar bersama-sama struktur luar dan struktur dalam, terdiri dari 9 struktur kalau kita gabung semuanya. Sekian hasil pembelajaran kita bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Dah.